Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Kamis pagi ini tanggal 21 Juli 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Bapak, Ibu semua bahagia bersama saya. Keluarga kita sangat diberkati karena sumber segala berkat datang dari Yesus. Dan sifat dari Yesus senantiasa memberi berkat, Bapak Ibu ya. Selalu memberi berkat. Memberikan damai sejahtera, dan nomor satu memberikan keselamatan, yaitu kita suatu hari kelak kita sudah punya tempat, saudara ya. Kalau punya tempat di dunia, saudara, bayarnya mahal ya. Ada informasi yang kalau tidak salah ya dari Menteri Keuangan, bahwa di masa yang akan datang orang sudah susah untuk beli rumah, saudara ya. Karena rumah sudah harganya mahal ya. Dengan situasi dunia, keadaan ini seperti keadaan dunia, inflasi sudah makin bisa meningkat ya. Barang-barang mahal, jadi beli rumah lagi susah. Tapi rumah Tuhan di surga nggak usah beli, saudara, gratis dari Tuhan. Padahal harganya tak bisa dinilai dengan uang ya. Harganya bertriliun-triliun itu tidak bisa ya. Unlimited value, nilainya tak terbatas. Tapi melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian yang saya akan sampaikan, saya cinta Tuhan Yesus dengan tema firman Tuhan pada pagi ini, cintaku kepada rumah Allahku, karena itu ada di dalam Alkitab. Oleh itu mari Bapak Ibu, bahagia kita di dalam Yesus, sangat-sangat bahagia, saudara. Ya, saya sangat bahagia menjadi hamba Tuhan. Terima kasih yang tak terbatas saya sampaikan kepada Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Juga kepada Bapak Ibu Saudara semua dengan setia. Mari kita mau setia ikut Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Sederhana, saudara. 3 poin ini. Cinta, karena dasarnya cinta. Mari kita mau setia. Dan kalau kita mau setia, kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Sederhana semua. Ya, sehingga demikian hidup kita bahagia bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Saya cinta Allah, Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus juru selamatku. Amin. Dengan segenap hati jiwa, haleluya, saya cinta Tuhanku. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Haleluya. Saya cinta, oh Tuhan Yesus, haleluya. Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa, haleluya, saya cinta Tuhanku. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Saya cinta Tuhan Yesus. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa, haleluya, saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya
Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Amin. Dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11, 12 dan 13. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekayaan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus dan sempurna. Aku cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, haleluya, saya cinta Bapakku Tuhan Yesus, Roh Kudus. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat, Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat, Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini Bapa. Sucikan hati kami, pikiran kami, mulut kami. Kuduskan tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan. Aku cinta firman Tuhan. Aku mau setia dan aku mau taat, menjadi pelaku firman Tuhan sampai aku masuk surga. Ampuni Bapa semua dosaku, hilapku semua salahku. Aku selalu mau bertobat, setiap hari aku mau taat firman Tuhan. Aku cinta Tuhan Yesus, aku cinta Bapakku, aku cinta Roh Kudus, aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Aku mau setia, cinta dan taat sampai aku masuk ke surga, sampai aku masuk ke surga. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala galanya hanya bagi Engkau Bapakku Tuhan Yesus Kristus yang sangat-sangat aku cintai. Terima kasih Bapakku, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, anak-Mu, sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom, salam damai sejahtera dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, saudara-saudaraku, kakakku, ciciku, adik-adikku, semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua bersaudara. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan. Sebelum kita beraktivitas
pada Kamis pagi ini tanggal 21 Juli, mari kita beraktivitas dulu dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Maka dalam pujian ini, aku cinta Bapakku, aku cinta Tuhanku, aku cinta Yesusku, aku cinta Roh Kudus. Itu semua sama. Di dalam Yesus ada Roh Kudus. Roh Yesus itu Roh Kudus, Roh Kristus. Dan dia disebut sebagai Bapa. Dalam kaitannya, kita cinta sama Bapa kita yang menciptakan kita. Seperti kita punya Papa yang melahirkan kita, kita cinta sama papa mama kita, ya kan? Apalagi Tuhan Yesus, dia menciptakan segala-galanya. Yang pelihara hidup saudara dan saya dipelihara sama Tuhan. Nafas gratis, tubuh kita sehat, jantung, paru-paru saya semua sehat, pikiran sehat, semua tubuh jiwa kita sehat. Oleh karena Bapa kita Yesus yang memberikan kita sehat. Saya sejak jadi pendeta hamba Tuhan tidak pernah sakit, saudara. Bapak Ibu, saya dipelihara sama Tuhan. Demikian Bapak Ibu saudara semua dalam nama Yesus. Setiap saudara Bapak Ibu sama dengan saya, sama dengan Yesus, sehat sempurna dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Di pagi yang indah ini, haleluya, selalu rutin, selalu minta maaf, selalu tidak pernah bosan berkata kalau pagi hari selalu baca Alkitab Perjanjian Lama, saudara, supaya kehidupan kita lama kita buang, dan nanti malam baca Perjanjian Baru supaya kehidupan yang lama kita buang, ganti dengan kehidupan yang baru, saudara, di dalam Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari kita membaca 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 9. Puji Tuhan, ini kitab Tawarikh pasal 29 adalah kitab yang terakhir, Bapak ya. 1 Tawarikh hanya 29 pasal, tidak ada 30 ya. Jadi besok atas izin Tuhan kita memasuki 2 Tawarikh. Satu persatu kitab demi kitab kita lalui sampai kitab Maliaki. Ya, puji Tuhan. Kalau perjanjian baru sudah hampir kita selesai, saudara, karena sudah masuk di 1 Petrus pasal yang kelima. Setelah 1 Petrus masuk dalam surat Yohanes, ya, sampai ke Yohanes, sampai ada Yudas, baru masuk kitab Wahyu. Kalau sudah selesai, waduh senang saya. Berarti sudah dalam fakta sejarah, Bapak Ibu bersama saya sudah lulus, sudah baca Alkitab, dan kita menjadi pelaku firman. Ya, teori dan praktek. Teori kita baca, dan kita prakteknya itu menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita baca sekarang 1 Tawarikh pasal 29, pasal yang terakhir dalam 1 Tawarikh. Dari ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yaitu emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata soham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Jadi emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak, dan para kepala suku Israel, dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehel, orang Gerson itu, untuk perbendaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sudah kita baca 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 9 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita senantiasa mau cinta Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan sampai langkah kita yang terakhir. Amin. Tuhan memberkati.
Ini Raja Daud bertanggung jawab Bapak Ibu ya, sebagai bukti dia cinta sama Tuhan sesuai dengan tema firman Tuhan. Pagi ini cintaku kepada rumah Allahku, yaitu tertulis di dalam ayat Alkitab saudara ya. Di ayat yang ketiga, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Jadi Raja Daud begitu cinta Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, dia bertanggung jawab karena melihat Raja Salomo anaknya itu masih muda, sudah dipilih Tuhan. Memang bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin pelayanan, kalau memang kita rendah hati, kalau masih betul belum pengalaman jadi masih junior, hormati yang senior, Saudara ya. Di ayat yang satu dikatakan, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu. Jadi Raja Daud bicara kepada umum, kepada jemaat ya. Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Tuhan adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang besar ya. Jadi melayani pekerjaan Tuhan tidak gampang Bapak Ibu ya. Jadi belajar kita rendah hati. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang masih baru pelayanan, mari kita hormati yang tua, yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Ini firman Tuhan ini. Raja katakan anakku Salomo betul dipilih Tuhan, betul. Tapi kurang berpengalaman memang wajar Saudara ya. Kalau memang Tuhan sendiri kan rendah hati. Tuhan Yesus rendah hati. Ya, malah itu mari kita belajar rendah hati kepada hamba Tuhan yang masih baru, junior, hormati, belajar banyak saudara. Sehingga demikian kita hidup diberkati Tuhan. Harus memiliki sifat Kristus, itu rendah hati. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara semua yang masih baru belajar rendah hati, ya seperti Raja mengadidik Salomo untuk belajar rendah hati. Dan tapi Raja Daud ini cintanya kepada rumah Tuhan, dia rela berkorban saudara. Kalau saya hitung saudara, dia bicara di sini talenta emas 3.000 talenta emas saudara, emas Ofir, emas murni di sini saudara. Saya hitung saudara, 3.000 talenta, satu talenta emas itu 34 kg saudara, satu talenta 34 kg. Jadi kalau 3.000 talenta ini saya hitung itu 102 ton saudara. Ya, saudara bisa hitung 3.000 talenta, satu talenta 34 kali 34 kg. Itu berapa itu? Ya, itu saya hitung 102 ton. Ya, kalau 102 ton berarti kalau saya mau asumsi saudara ya, asumsi 1 gram emas itu 500.000 saja, itu saya hitung bisa 51 triliun saudara. Ya, coba Bapak Ibu bisa hitung ya. Apalagi kalau naik 1 juta, berapa? Berarti itu dari emas saja, belum dari yang perak, belum dari yang lain-lain saudara. Jadi artinya Raja Daud begitu cintanya kepada Tuhan, dia rela berkorban untuk Tuhan. Ya, jadi artinya di sini mari kita mau cinta Tuhan Yesus, harus ada bayar harga. Cintaku pada rumah Allahku. Jadi kita cinta kepada rumah Allah, satu rumah Tuhan ada di diri kita. Kita cinta kepada diri kita ini, yaitu apa saudara? Maksudnya diri kita diikatkan rumah Tuhan, yaitu jaga rohani kita. Karena rumah Tuhan, jadi rumah Tuhan ada 3 saudara ya. Satu, gereja yang berdasar organisasi. Ada gereja Betel Indonesia, gereja Betel Tabernakel, gereja Pantai Katolik Indonesia. Katolik itu bicara organisasi. Itu gereja, rumah Tuhan, gereja sama. Kedua, gereja yang dikatakan gedung secara fisik. Ya fisik karena ada gedungnya. Ya, dimanapun Bapak Ibu seperti saya sendiri punya rumah Tuhan yang saya pelayanan ya di Jember gereja Betel Tabernakel maupun di Jakarta. Dimanapun saya diundang gereja rumah Tuhan secara fisik. Ketiga, rumah Tuhan adalah bait Allah. Diri kita adalah bait Allah. Ini bait Allah. Jadi artinya di sini menyangkut tiga-tiganya, saudara. Menyangkut tiga. Jadi kalau Bapak Ibu punya gereja, mari kita juga cinta gereja, membangun, memberikan persembahan kolektor, memberikan perpuluhan dan semuanya itu untuk rumah Tuhan. Ya, yang berkaitan organisasi, ya bagi Bapak Ibu yang aktif di organisasi, ya mari kita setia di dalam organisasi. Tapi nomor 1 setia kepada Tuhan Yesus. Dan di sini kaitannya kepada rumah Allahku. Saya lebih menekankan mari kita jaga rumah rohani kita. Dan rumah rohani kita ini bait Allah yang kekal. Kalau gedung gereja kena gempa bumi seperti peristiwa kena bom di Ukraina, ada berapa gereja yang sudah hancur. Nanti kalau kedatangan Tuhan rontok semuanya. Jadi rumah gereja secara fisik gedung tidak bisa tahan lama. Kena gempa bumi sudah akan hancur. Organisasi semua akan hancur. Kalau organisasi semua Tuhan Yesus datang kan nggak laku saudara.
Besok di surga kan tidak ada dari masing-masing sinode di gereja. Tidak ada, saudara. Yang adalah rumah bait Allah ini, diri kita, rohani ini. Mari kita bangun. Supaya rohani kita bangun ini kepada cinta kepada rumah Allahku. Ini maksud saya. Itu jaga rohani kita. Rohani kita jaga, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi, saya mau baca, saudara. Kalau cinta kepada Tuhan itu tertulis di dalam Markus pasal 12. Cinta kepada Tuhan dengan segenap tubuh jiwa roh kita tertulis dalam sebagai terakhir ya. Markus 12 ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Markus 12 ayat 30-31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini cinta Tuhan vertikal. Jadi kita harus mencintai Tuhan secara vertikal, juga mencintai sesama horizontal. Ini tertulis. Dan ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Jadi konsep salib itulah konsep kasih, konsep keselamatan, saudara. Yaitu salib ada dimensi garis vertikal mencintai Tuhan, dimensi horizontal mengasihi sama. Sehingga demikian hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Itulah bukti kita mau cinta kepada rumah Tuhan, cinta kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Berarti rohani kita bangun, sehingga bait Allah kita ini layak, hidup kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yesus juru selamatku, amin. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga, amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, haleluya. Saya cinta Tuhanku, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Tuhan Yesus Juru Selamatku, Yesus Juru Selamatku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita mau cinta rumah Tuhan, ya hidup kita, rohani kita, dan ada bayar harga untuk cinta Yesus. Dan suatu hari janji Tuhan, kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.